Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahayu dengan NIM 225336684. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dasar, yaitu untuk penjelasan mengenai modul yang ke-6 dan ke-7. Langsung saja masuk pada materi. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk modul yang ke-6, yaitu mengenai lapisan tautan data. Untuk tujuan lapisan data link bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan atau NIC ke kartu antarmuka jaringan. Tanpa lapisan data link, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang memungkinkan untuk ada di sepanjang jalur pengiriman. Lapisan data link terdiri dari 12 sublapisan, yaitu sebagai berikut: LLSC dan MAC. Sublapisan MAC menyediakan rekapitulasi data melalui pembatasan bingkai, pengamatan, dan deteksi kesalahan. Antarmuka router merangkum paket ke dalam bingkai yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai dengan digunakan untuk mengakses setiap tautan. Untuk yang kedua yaitu ada bingkai tautan data. Lapisan data link menyiapkan data yang direkapitulasi untuk diangkut media lokal dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. Protokol data link bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke dalam jaringan yang sama. Ada banyak protokol lapisan data link, beberapa yang mendeskripsikan frame lapisan data link. Setiap jaringan frame memiliki 3 lapisan dasar, yaitu header, data, dan trailer. Bidang bingkai meliputi tanda indikator mulai dari berhenti bingkai, pengalamatan jenis, kontrol jaringan, dan deteksi kesalahan. Lapisan data link menyediakan pengalamatan yang digunakan untuk mengangkut frame melintasi media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini adalah alamat fisik. Pengalamatan lapisan data link terkandung dalam header frame dan menentukan tujuan frame pada jaringan lokal. Alamat lapisan data link hanya digunakan untuk pengiriman lokal. Dalam jaringan TCP/IP, semua protokol OSI layer 2 bekerja dengan IP di OSI layer 3. Namun protokol layer 2 yang digunakan tergantung pada topologi logis dan media fisik. Setiap protokol melakukan koneksi kontrol akses media untuk topologi logis lapisan 2 tertentu. Protokol layer 2 yang digunakan untuk topologi jaringan tertentu ditentukan oleh teknologi yang digunakan untuk mengimplementasi topologi tersebut. Lanjut, ada topologi. Ada 2 jenis topologi yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN, yaitu fisik dan logis. Topologi logis itu mempengaruhi jenis framing jaringan dan kontrol akses media yang digunakan. Ada 3 jenis topologi WAN, fisik yang umum adalah point to point, hub and spoke, dan mesh. Lalu topologi fisik point to point menghubungkan langsung 2 perangkat akhir atau node. Topologi LAN fisik meliputi start, extend start, host, dan ring. Komunikasi tengah dupleks bertukar data dalam satu arah pada satu waktu. LAN, Ethernet, dan WLAN adalah contoh jaringan multi-akses. Jaringan multi-akses adalah jaringan yang dapat memiliki banyak node yang mengakses jaringan secara bersama. Ada 2 metode kontrol akses dasar untuk media bersama, yaitu akses berbasis bertentangan dan akses terkontrol. Bingkai Ethernet. Ini pada modul yang ke-7 ya. Untuk bingkai Ethernet itu beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Standar Ethernet mendefinisikan protokol layer 2 dan teknologi layer 1. Ethernet menggunakan lapisan LLC dan MAC dari lapisan data link untuk beroperasi. Rekapitulasi data mencakup hal berikut: frame Ethernet, pengalaman Ethernet, dan deteksi kesalahan Ethernet, alamat MAC, sumber Ethernet type, data, dan FCS. Alamat MAC Ethernet
Sistem bilangan biner menggunakan 0 dan 1. Desimal menggunakan 0 hingga 9. Heksadesimal menggunakan 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik NIC pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan data link model OSI. Alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit heksadesimal atau 6 byte. Alamat MAC Ethernet terdiri dari kode OUI vendor 6 heksadesimal diikuti dengan nilai yang ditetapkan vendor 6 heksadesimal. Saat perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, header Ethernet menyertakan alamat MAC sumber dan tujuan. Di Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, siaran, dan multicast lapisan 2. Lalu lanjut pada tabel alamat MAC. Switch secara dinamis membangun tabel alamat MAC dan memeriksa alamat MAC sumber dari frame yang diterima pada port. Switch meneruskan frame dengan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dalam frame dan entry dalam tabel alamat MAC. Saat switch menerima frame dari perangkat yang berbeda, switch dapat mengisi tabel alamat MAC yang memeriksa alamat MAC sumber setiap frame. Ketika tabel alamat MAC dari switch berisi alamat MAC tujuan, ia dapat memfilter frame dan menuliskan satu port. Beralih kecepatan dan metode penerusan. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan: peralihan simpan dan teruskan atau peralihan potong. Dua metode buffering memori adalah metode basis port dan metode memori bersama. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan Ethernet, yaitu full duplex dan half duplex. Negosiasi otomatis adalah fungsi opsional yang ditentukan di sebagian besar switch Ethernet dan NIC. Kebanyakan perangkat switch pada saat ini mendukung fitur automatic, medium, dan independent interface source cover. Hanya itu tadi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.